bersama-sama beribadah dengan menggunakan liturgi Minggu Trinitas tanggal 30 Mei 2021 dengan tema Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Namun sebelumnya izinkan saya membacakan beberapa warta gereja. Warta gereja yang pertama tentang HUT warga jemaat. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun di minggu ini kepada yang pertama Ananda Yoakim Wirandaru tanggal 30 Mei dari kelompok 2. Kedua, Saudara Dimas Bagus Sasongko tanggal 30 Mei dari kelompok 4. Ketiga, Ibu Sulistina Widyastuti tanggal 2 Juni dari kelompok 1. Berikutnya Saudari Jessica Ayu Pradani tanggal 2 Juni dari kelompok 1. Yang kelima, Ibu Endah Saptaningsih tanggal 2 Juni dari kelompok 5. Berikutnya Saudara Nala Birna Raja Hernusa tanggal 4 Juni dari kelompok 2. Dan yang terakhir Saudara Emmanuel Andreano Wardana tanggal 5 Juni dari kelompok 5. Berikutnya tentang ibadah pertobatan. Majelis GKJ Ambarawa telah menerima pertobatan dari salah satu warga jemaat kelompok 5 pada ibadah pertobatan hari Sabtu 22 Mei 2021. Tuhan memberkati. Rapat pleno Majelis bulan Mei. Pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 akan diadakan rapat pleno Majelis GKJ Ambarawa yang bertempat di GKJ Ambarawa dan dimulai pada pukul 17.00 sampai dengan selesai. Mohon perhatian, dukungan, dan doa dari semua warga jemaat serta kehadiran segenap majelis. Tuhan memberkati. Yang terakhir, perjamuan kudus reguler kedua. Pada kebaktian hari Minggu, tanggal 6 Juni 2021, akan dilaksanakan perjamuan kudus reguler 2 di GKJ Ambarawa Induk. Sedangkan di Pepantan Banyu Biru akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2021. Mohon perhatian, dukungan, serta doa, dan juga kesiapan dari seluruh warga jemaat. Tuhan memberkati. Demikian warta gereja untuk 30 Mei 2021. Jemaat milik Tuhan, kita akan segera masuk pada ibadah kita. Mari kita mengambil saat hening untuk beberapa saat. Jemaat milik Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk pada panggilan beribadah dengan bersama-sama memujikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 242. Kita akan memujikan bait yang pertama, Muliakan Allah Bapa.
Ibadah Minggu Trinitas ini kita sucikan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita akui cinta kasih dan pemeliharaannya dengan menggunakan Kidung Jemaat 242 bait yang kedua dan yang ketiga. Muliakan Raja Kasih. Terkasih, mari kita bersama-sama menundukkan hati kita menghadap Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di dalam pengakuan dosa. Kita akan bersama mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita akan mewujudkan penyesalan kita atas setiap dosa dan kesalahan kita lewat nyanyian penyesalan dosa dari Kidung Jemaat nomor 467 bait 1 dan 3. Tuhanku bila hati kawanku. Joy.
anugerah yang akan kita terima pada ibadah Minggu Trinitas ini terambil dari Yesaya 6 ayat 1 sampai dengan 8. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Demikian berita anugerah yang boleh bersama-sama kita terima. Sedangkan petunjuk hidup baru, Tuhan berkenan memberikannya untuk kita lewat Roma pasal yang ke-8 ayat 12 sampai dengan 17. Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian petunjuk hidup baru. Mari kita nyatakan kesanggupan kita lewat nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 375. Saya mau ikut Yesus. So
anak-anak milik Tuhan, di tengah-tengah ibadah Minggu Trinitas ini kita juga diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan, dan sebagai dasar kita mengumpulkan persembahan diambil dari Mazmur 29. Yang demikian firman Tuhan. Kebesaran Allah dalam badai, Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287B, bait yang pertama dan kedua. Sekarang bersyukur sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami bersama-sama mengucap syukur kepadamu atas setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersama-sama mengaturkan persembahan. Terimalah persembahan ini, sucikanlah dan kuduskanlah, sehingga semuanya ini Tuhan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Engkau sendiri yang akan berkarya atas gerejamu, sehingga setiap persembahan yang kami kumpulkan ini boleh menjadi alat Tuhan dalam rangka pekabaran Injil dan pemeliharaan umat Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepadamu, biarkanlah hidup kami senantiasa hidup kudus di dalam Tuhan.
Tuhan Yesus, saat ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, bukalah hati, pikiran dan telinga kami, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh menerangi hati kami, sehingga hidup kami senantiasa hidup dalam kebenaran-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilahkan duduk kembali. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Trinitas ini kita menerima bacaan Injil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa-apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merasa-rasakan dan memeliharanya dalam kehidupan. Haleluya, amin. Jemaat milik Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Trinitas ini kita disodori tema Roh yang menjadikan kamu anak Allah.
Bapak Ibu yang terkasih, di Minggu Trinitas ini kita semua diingatkan kembali satu terminologi teologis yang sangat penting, yaitu apa yang disebut dengan omnipresent. Jadi Allah kita itu omnipresent, yang maha hadir, yang selalu hadir. Tidak ada ruang dan waktu tanpa kehadirannya. Nah Bapak Ibu, konsep omnipresent inilah sejatinya yang membuat orang percaya mula-mula lalu percaya akan atau membuat doktrin tentang Tritunggal, tentang Trinitas. Karena Allah itu omnipresent. Allah itu selalu hadir dan maha hadir. Tidak ada batasan ruang dan waktunya. Nah, kali ini bacaan-bacaan kita omnipresent itu ditunjukkan misalnya dalam ciptaannya. Ditunjukkan pula dalam kehidupan spiritual kita. Ditunjukkan pula kehadirannya dalam tugas panggilan yang kita hayati, yang kita lakukan, yang kita kerjakan sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang Allah yang omnipresent, Allah yang selalu maha hadir dan kehadirannya itu dalam wujud roh, dalam wujud Allah Bapa, dalam wujud Putra, kita jarang-jarang menekankan yang roh itu. Ya, gereja-gereja mainstream biasanya tidak begitu tidak begitu menekankan tentang peran Roh Kudus. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman nyata kita, bimbingan Roh Kudus itu nyata. Mengapa kok kita seperti itu Bapak Ibu? Karena kalau kita menekankan berbicara tentang roh seolah-olah bicara tentang dunia lain, berbicara tentang dunia mistis. Ya, dan itu dikhawatirkan akan mengurangi rasa tanggung jawab kita dalam menanggapi tantangan konkret sehari-hari. Ini kurangnya gereja mainstream, tidak begitu banyak berbicara tentang Roh Kudus. Berbicara tentang pengalaman mistis, pengalaman rohani, pengalaman spiritual perorangan. Wadahnya biasanya ya dengan Pak Pendeta, wadahnya biasanya dalam kesaksian sarasian atau PA. Tapi tidak dibuka seluas-luasnya seperti gereja-gereja lainnya. Nah Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana omnipresent itu, Allah yang maha hadir itu disaksikan melalui bacaan-bacaan kita. Mari kita lihat, kita bayangkanlah yang bacaan kitab Yesaya. Tiba-tiba dalam ibadah gereja ada seseorang yang menghayati kehadiran Allah secara fisik, secara lahiriah. Seolah-olah panca inderanya itu menangkap kehadiran Allah. Dan itu membuat dia sujud, itu membuat dia menyadari keberadaannya yang berdosa. Dan Allah, ya kalau dalam ibadah orang Yahudi, di sana ada altar, ada misbah, di situ ada api untuk pembakaran, untuk untuk penyucian dan sebagainya. Lalu ada malaikat yang membawa sapit, dan sapit itu, bara api itu dimasukkan dalam mulut orang tersebut. Dan orang itu adalah Yesaya. Orang itu adalah Yesaya seperti bacaan yang kita terima dalam Yesaya 6 tadi. Jadi Yesaya melihat visi Allah. Bagaimana ternyata Allah juga menerobos kehidupan manusiawi Yesaya. Dan kalau kita bicara sekali lagi, ini kelemahan kalau orang menekankan tentang penglihatan rohani. Orang kalau bercerita tentang pengalaman mistisnya dengan Allah, sebenarnya tidak berhenti dengan ketakjuban, dengan keheranan, dengan keagungan dan kemahadahsyatan Allah, tidak. Tapi mestinya selalu berujung pada adanya panggilan real, adanya panggilan yang konkret. Tidak hanya adanya panggilan konkret, tapi pengalaman itu mengubah hidupnya, membuat dia menjadi manusia yang baru dan menjalankan tugas dengan sempurna. Itu yang terjadi pada Yesaya. Jadi dalam bacaan Yesaya ini kita bisa mengatakan Allah itu benar-benar omnipresent. Allah itu selalu hadir. Dia bergerak dengan sangat lembut, tetapi
secara dramatis mengubah hidup. Jadi lembut tetapi punya kuasa power yang hebat. Seperti kesaksian Yesaya tadi. Jadi kalau kita membayangkan pengalaman Yesaya, kita melihat Yesaya ini adalah seorang elit ya, elit kerajaan. Dia salah satu orang yang terpelajar di Yerusalem. Dia ya seperti yang saya ceritakan tadi, dia hadir bersama-sama umat, dia berdiri di tengah-tengah umat, lalu dia melihat Allah berbicara langsung kepadanya. Tentunya umat yang lain ya tidak menyaksikan itu. Tapi bagi Yesaya, Allah itu nyata hadir dan menantangnya pada satu panggilan hidup baru, menantangnya pada tugas baru. Ini Bapak Ibu, sesuatu yang terjadi dalam kitab Yesaya tadi. Semestinya Bapak Ibu, kalau kita memasuki bait suci, rumah ibadah, tempat kebaktian, saat kita hadir seperti Yesaya seperti itu, ya sebenarnya bisa jadi Yesaya ingin beribadah itu ingin mendapatkan ketenangan, mendapatkan siraman rohani, mendapatkan keteduhan, mendapatkan pengokohan, pengukuhan. Ya, paling tidak ingin melepaskan diri sesaatlah dari kekacauan dunia, persoalan-persoalan kehidupan. Tetapi yang terjadi pada Yesaya justru adalah kehadiran yang menantang. Dia bertemu dengan Allah yang hidup dan dia menemukan satu panggilan yang baru. Nah, sering kasih kalau bacaan Yesaya tadi sesungguhnya unsur ketakjuban itu sangat luar biasa. Jadi ada ketakjuban yang luar biasa dari Yesaya akan kehadiran Allah. Itu senada dengan pengakuan kitab Yesaya. Kalau saya ulangi, pengakuan kitab Mazmur. Dalam Mazmur pasal 8, ya, Yesaya tahu betul siapa sih manusia itu. Kalau kita lihat dalam Mazmur pasal 8, manusia itu apa sih? Dia hanya secuil mikroorganisme yang terkecil paling dalam jagat tata surya ini. Tapi kalau dalam Mazmur 8 tadi, Allah yang begitu hebatnya, mengapa ia peduli kepada manusia yang kecil? Ya. Jadi seruan Yesaya ini justru di satu sisi mengakui ketakjubannya pada keagungan ilahi, tetapi juga ketakjubannya, perhatian Allah yang maha besar tadi itu dengan makhluk hidup yang namanya manusia yang kecil. Mengapa kok dia menghampiri manusia yang kecil ini? Jadi di hadapan yang kudus, Yesaya benar-benar sadar akan siapa dirinya, cedera manusiawinya, kelemahannya, keterbatasannya. Tapi sekaligus sadar betapa Allah mempedulikannya. Ini pengalaman mistik yang sejati. Jadi pengalaman mistik justru tidak menjadikan dia lebih sombong rohani, dia lebih terpilih, dia merasa orang ya, suci dan tidak. Tapi justru pengalaman rohani itu menjadikan dia tahu dirinya, tapi sekaligus tahu betapa pedulinya Allah pada dirinya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi tadi dalam kesaksian Yesaya, para malaikat memuji Allah, lalu Yesaya menyadari bahwa seluruh bumi ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Tapi lagi-lagi kemahadahsyatan Allah itu menyentuh sel mikrokosmis dari tata surya yang besar. Dan itulah sebenarnya ketakjuban yang benar, ketakjuban yang dewasa dan matang. Karena teofani, penampakan Allah yang hadir itu terungkap di dalam diri manusia yang kecil ini. Sekali lagi tadi saya gambarkan panca indera Yesaya mungkin untuk pertama kalinya menyadari keagungan segala ciptaan ilahi. Jadi Yesaya mengalami dunia yang sungguh-sungguh di mana Allah hadir. Namun sayangnya tadi dalam kesaksian Yesaya, keajaiban itu hanya terlihat hanya sekejap atau hanya singkat saja. Sebab Allah langsung masuk pada intinya, menantang Yesaya
untuk berani memasuki kembali pusaran kekacauan kehidupan. Waktu itu Yesaya, ya, kehidupan Israel waktu itu. Kita tahu konteks Yesaya adalah konteks penyerangan bangsa asing. Yesaya mengalami pembuangan, artinya dia menyaksikan rakyat Israel dibuang. Jadi Bapak Ibu, kalau boleh saya garis bawahi tadi, pengalaman mistis selalu berujung dan mengarah pada tugas, pada misi. Bukan pada kemuliaan pribadi. Oh, saya pernah mendapatkan pengilhaman, saya pernah mendapatkan kehadiran, tidak. Tapi selalu pada tugas, pada misi. Jadi sebenarnya orang-orang yang melakukan tugas itu menghayati kehadiran Allah. Lalu dia melakukan tugas dengan benar. Karena apa? Allah berkenan memakai hidup Yesaya. Allah berkenan memakai hidup orang percaya. Allah berkenan memanggil bangsa-bangsa untuk kembali kepadanya. Sehingga melalui karya-karya tadi, kehendak Allah terwujud. Cinta kasih Allah itu bisa dirasakan. Sehingga tadi kesimpulannya dari bacaan Yesaya ada pertanyaan. Siapakah yang akan kuutus? Ya, ini sesuatu yang membahagiakan. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Nah, sering gak sih? Inilah hendaknya menjadi format bingkai setiap pengalaman rohani. Yesaya dikuduskan, Yesaya diubah, Yesaya menerima panggilan baru. Langsung saja implementasi, aplikasi untuk kehidupan kita. Sekali lagi, kita biasanya tidak terlalu mengharapkan pengalaman mistis seperti Yesaya tadi dalam ibadah-ibadah kita. Namun, mungkin sedikit, pelan atau pasti hasilnya sama. Dalam ibadah itu, kita sadari ibadah itu bisa mengubah hidup kita. Meskipun tidak harus selalu frontal, ekstrim, tidak. Ibadah kita dapat mengubah indera kita, mengubah pemahaman kita tentang dunia ini, seperti pemahaman Allah tentang dunia ini. Ibadah kita dapat membawa kita pada wawasan atau cakrawala baru, seperti wawasan dan cakrawala ilahi. Dan ibadah kita akhirnya membawa pada kesediaan kita untuk menjalankan kehendak Allah di tempat kita, di situasi kita. Jadi Bapak Ibu, kita bisa datang beribadah dengan mengharapkan hal-hal yang seperti Yesaya tadi. Harapannya kita diberi kekuatan, kita menerima, terbuka, dan mengatakan kepada Allah seperti Yesaya tadi. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Sementara itu Bapak Ibu, Mazmur 29, seperti yang saya katakan tadi, omnipresent Allah, kehadiran Allah dalam semua ciptaan. Mazmur 29 tadi, ini sesuatu menggambarkan sesuatu yang sangat di luar imajinasi kita. Pada saat Allah menciptakan segala sesuatu, ya, suara Allah menggelegar, mengguntur gunung-gunung seperti kijang dan sebagainya. Jadi Mazmur 29 ini merupakan pujian kekaguman dari pemazmur. Pujian dan kekaguman atas apa? Atas daya kreatif dan hikmat ilahi ketika Allah menciptakan dunia ini, ketika Allah memelihara dunia ini. Semestinya Bapak Ibu, hidup kita itu akan dipenuhi oleh suatu kekaguman, ketakjuban kalau kita sungguh-sungguh sadar siapa Allah kita. Dan dari pujian, dari kekaguman ini akhirnya muncullah secara otomatis roh penata layanan, rasa penata layanan, rasa ingin menjadi steward, menjadi hamba Allah, penata layan Allah di dunia ini. Tentunya dengan keunikan dan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Roma 8 ayat 12 sampai 17 tadi, omnipresent diwujudkan dalam kehadiran Allah dalam wujud roh di dalam diri kita.
Sekali lagi, omnipresent, Allah berkarya dalam ruang dan waktu yang tidak terbatas. Tetapi uniknya sekali lagi dalam Roma 8, roh yang tadi itu berkarya dalam pribadi yang terbatas. Tidak hanya dalam diri Yesaya, tapi dalam diri setiap orang percaya yang menerima Roh Kudus. Karena tadi dengan roh itu kita bisa mengaku Allah sebagai Bapa. Kita adalah ahli waris. Kita adalah anak-anak. Kita dijanjikan kemuliaan. Itulah isi dari Roma 8 ayat 12 sampai 17. Jadi Allah yang tidak terbatas itu ternyata memasuki sel jiwa kita. Allah yang tak terbatas itu berkenan memakai yang tidak terbatas, memanggil kita menuju kekudusan, menuju keselamatan, menuju hikmat kreativitas Allah. Dan roh itulah yang diam di dalam lubuk sanubari kita. Roh itu tadi yang memungkinkan kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Roh itulah yang memberi kebebasan dan keberanian kepada kita untuk bersandar pada Allah dan mengharap pada Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, doktrin Trinitas ada dalam bacaan Roma 8 tadi. Ya. Allah yang omnipresent datang kepada kita dengan berbagai macam cara menanggapi kondisi khusus kita. Dalam kondisi apapun kita, Allah hadir. Roma 8 sungguh-sungguh menjadi suatu penegasan Allah itu sangat mengasihi kita. Yang terakhir Bapak Ibu dari bacaan Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17 ini berbicara tentang kepenuhan wahyu kasih Allah dalam hidup kita dan dalam dunia ini. Jadi seperti tadi, roh bergerak dengan bebas. Roh bergerak dengan tidak terbatas. Roh juga bergerak dalam hidup kita. Roh merangkul apa yang ada dalam diri kita untuk bisa melewati entah itu beban masa lalu kita, entah tantangan gini kita atau tantangan masa depan kita. Entah itu kondisi positif kita atau kondisi negatif kita. Sehingga kita bisa menerobos kehidupan yang baru. Jadi intinya dalam Yohanes 3 tadi adalah kita bisa dan terus punya potensi untuk dilahirkan kembali. Tanpa memandang usia, tanpa memandang banyak atau sedikitnya pengalaman. Kita selalu bisa untuk hidup baru. Artinya hidup yang tadi dituntun oleh roh. Hidup yang menyadari kehadiran Allah. Dan tidak hanya pada diri kita, tapi juga Allah mengendaki supaya seluruh ciptaan yang lain juga dapat merasakan kehidupan yang baru. Karena Allah tidak hanya mencintai dunia manusia, tapi juga Allah mencintai kosmos ini, mencintai dunia ini, mencintai makhluk-makhluk non manusia. Dan Allah mengundang kita untuk berani menerima keselamatan, berani untuk mewujudkan keselamatan. Untuk berani tidak hanya sekedar beraktivitas, tapi masuk ke dalam kemitraan dengan Allah. Jadi maknanya tidak sekedar aktivitas, tidak sekedar melakukan pekerjaan, tapi pekerjaan itu dikerjakan dalam rangka kemitraan dengan Allah. Sama seperti Yesaya tadi. Dari Yohanes 3 ini kita tahu keselamatan adalah untuk semua ciptaan. Jadi Allah itu memiliki bisnis, satu-satunya bisnis Allah adalah bisnis keselamatan. Tadi ditandaskan, bisnis Allah bukan bisnis penghakiman. Anak Allah datang bukan untuk menghakimi. Oleh karena itu kalau ada gereja yang suka menghakimi, menunjukkan rasa takut dan sebagainya, itu tidak sesuai dengan firman Allah. Jadi bisnis Allah justru mengundang orang pada kelahiran baru, pada keselamatan, menuju kepada kehidupan abadi. Lebih gamblang tadi dalam Yohanes 3 kita mengalami gambaran lain tentang Trinitas.
di mana semua pribadi yang ada dalam Tritunggal tadi semuanya bekerja sama untuk keselamatan umat manusia. Allah yang bersifat kosmis itu termasuk intim dan dekat. Allah yang bersifat teratur, harmonis, tapi sekaligus juga memiliki kebebasan untuk berkarya, untuk mengundang. Dan lagi-lagi itu intinya adalah kasih Allah untuk dunia, untuk keselamatan. Sehingga kita memiliki harapan di masa depan. Jadi Bapak Ibu, di Minggu Trinitas, kitab suci, bacaan-bacaan kita ini semua mencerminkan kehadiran Allah yang omnipresent, kehadiran Allah yang menakjubkan. Itu yang membuat kita percaya diri dalam menyongsong kehidupan. Karena apa? Allah yang agung tapi penuh kasih. Allah yang transenden, yang maha kuasa, yang ilahi, yang surgawi, tapi ternyata juga imanen, duniawi, manusiawi juga. Allah yang perkasa tapi juga anggun. Jadi penggabungan dari hal yang sangat ekstrim tadi. Dan itulah sebenarnya wujud dari kasih yang tidak bisa dibatasi. Wujud dari keinginan Allah untuk menjalin relasi. Wujud dari keinginan Allah untuk mengundang kita supaya kita mau menjadi mitra. Yaitu masuk dalam bisnis keselamatan Allah. Selamat menikmati menjadi anak-anak Allah. Amin. Saat teduh untuk kita. Mari kita sempurnakan seluruh doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita respon firman Tuhan tadi dengan nyanyian pengutusan. Pelengkap Kidung Jemaat 101, Ya Allah yang Maha Tinggi. Juga Engkau ciptakan
Jemaat yang terkasih, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Trinitas adalah Allah yang selalu hadir, ingin memberkati dan menyelamatkan kita. Terimalah berkat dari Allah yang selalu hadir untuk kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah Minggu Trinitas ini dengan PKJ 101. Ya Allah yang Maha Tinggi, Ya Allah yang Maha Suci. Terima kasih.